Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik. Saya dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir tarbawi terkait dengan kewajiban belajar dan mengajar serta landasan ideologi pendidikan dalam Islam. Yang pertama, tafsir tarbawi ialah istilah dari studi tafsir yang merujuk pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan pendidikan atau tarbiyah. Pendekatan ini menyoroti aspek-aspek pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam proses belajar dan mengajar. Kewajiban belajar dan mengajar dalam Islam itu adalah wajib. Belajar sebagai kewajiban. Mengapa belajar sebagai kewajiban dalam Islam? Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran seperti yang menyatakan ilmu itu penting di surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk membaca dan belajar, menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengajar sebagai tanggung jawab. Mengajar juga dianggap sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral bagi orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang berilmu memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua, landasan ideologi pendidikan dalam Islam. Landasan ideologi pendidikan dalam Islam itu ada tauhid sebagai landasan utama. Mengapa tauhid sebagai landasan utama? Dalam pendidikan Islam, tauhid atau keesaan Allah merupakan landasan utama yang memadu tujuan dan isi pendidikan. Semua ilmu yang dipelajari harus mengarah kepada penguatan keimanan dan pengakuan terhadap keesaan Allah. Dan juga Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam pendidikan Islam berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan dan pedoman hidup. Kedua sumber ini memberikan prinsip dan nilai yang menjadi dasar bagi semua aspek pendidikan termasuk moral, etika, dan pengembangan diri. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan etika. Dalam Islam menekankan pentingnya pendidikan akhlak. Ilmu yang dipelajari tidak hanya bertujuan untuk kecakapan intelektual, tetapi juga harus menghasilkan pribadi yang berakhlak mulia. Misalkan Quran Surat Luqman ayat 12-19 memberikan petunjuk tentang pendidikan akhlak yang baik dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan selanjutnya, implikasi tafsir tarbawi dalam pendidikan. Apa tujuan implikasi tafsir tarbawi dalam pendidikan? Tujuan pendidikan ialah tafsir tarbawi menetapkan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam ialah untuk membentuk manusia yang memiliki keimanan, pengetahuan, dan akhlak yang baik serta mampu menjalankan peran khalifah di muka bumi. Yang kedua, metode pengajaran menggunakan metode pendekatan. Dalam tafsir tarbawi mendorong metode pengajaran yang menekankan pada hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang sopan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang mendapatkan jalan yang buruk, atau dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan jalan yang benar. Dalam konteks ayat tersebut ialah mengajak umat Islam untuk berdakwah dan menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik dan cara yang bijak, menggunakan pengajaran yang baik. Pesan ini menekankan pentingnya pendekatan yang lembut dan penuh pengertian dalam berdakwah, serta mengakui bahwa hanya Allah yang mengetahui siapa yang benar-benar di jalan yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu,
Umat Islam diinginkan untuk fokus pada kasih sayang dan pemahaman dalam berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya pada yang dimilikinya. Memahami tafsir Tarbawi, para pendidik dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan dan membangun sistem pembelajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari setan, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Saya hanyalah perantaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.